Assalamualaikum. Halo sahabat belajar. Gimana nih kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Jangan lupa dijaga protokol kesehatannya supaya kita semua terhindar dari virus corona. Kak, di video kali ini kita akan membahas apa sih? Pertanyaan yang sangat bagus. Kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik dari peserta didik di berbagai sudut pandang teman-teman. Wah, menarik ya. Ya, yang pertama itu kita akan membahasnya dari sudut pandang fisik. Kemudian yang kedua dari sudut pandang sosial, yang ketiga dari sudut pandang psikologis, yang keempat dari sudut pandang kultur, dan yang terakhir dari sudut pandang pendidik itu sendiri. Kali ini kakak tidak akan sendirian teman-teman. Kali ini kakak akan ditemani oleh kakak-kakak yang sangat luar biasa di sesi pembahasan, seperti Kak Fadia, Kak Zalfa, dan juga Kak Nenden. Wah, kalian pasti sangat penasaran kan gimana pembahasan materinya? Kalau begitu kita langsung simak saja videonya. Selamat belajar! Karakteristik peserta didik sekolah dasar dalam aspek sosial. Menjelang memasuki sekolah dasar, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir, bertindak, dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. Sampai dengan masa ini, anak pada dasarnya yaitu egosentris, berpusat pada diri sendiri, dan dunia mereka adalah rumah, keluarga, dan taman kanak-kanaknya. Selama duduk di kelas kecil sekolah dasar, anak mulai percaya diri, tetapi juga sering rendah diri. Pada tahap ini, mereka mulai mencoba membuktikan bahwa mereka itu dewasa. Mereka merasa saya dapat mengerjakan sendiri tugas itu. Karenanya, tahap ini disebut tahap I can do it myself. Mereka sudah mampu untuk diberikan suatu tugas. Daya konsentrasi anak tumbuh pada kelas-kelas besar sekolah dasar seperti kelas 4, 5, 6. Mereka dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas pilihan mereka, dan seringkali mereka dengan senang hati menyelesaikannya. Tahap ini juga termasuk tumbuhnya tindakan mandiri, kerjasama dengan kelompok, dan bertindak menurut cara-cara yang dapat diterima lingkungan mereka. Selama masa ini, mereka juga mulai menilai diri mereka sendiri dengan membandingkan dengan temannya. Anak-anak yang lebih mudah menggunakan perbandingan sosial atau social comparison, terutama untuk norma-norma sosial dan kesesuaian jenis-jenis tingkah laku tertentu. Pada saat anak-anak tumbuh semakin lanjut, mereka cenderung menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi dan menilai kemampuan-kemampuan mereka sendiri. Karakteristik peserta didik dari aspek fisik. Peserta didik sekolah dasar rentang usianya itu mulai dari 6 hingga 12 tahun. Yang pertama, usia masuk kelas 1 sekolah dasar yaitu berada pada periode peralihan dari pertumbuhan cepat masa anak-anak awal ke suatu fase perkembangan yang lebih lambat. Ukuran perubahan anak relatif kecil perubahannya. Usia 9 tahun, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan itu kurang lebih sama. Sebelum usia 9 tahun, anak perempuan itu relatif sedikit lebih pendek dan lebih kecil dari anak laki-laki. Akhir kelas 4, pada umumnya anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan. Lengan dan kakinya itu mulai tumbuh cepat. Pada akhir kelas 5, umumnya anak perempuan itu lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada anak laki-laki. Anak laki-laki memulai lonjakan pertumbuhan pada usia sekitar 11 tahun. Menjelang awal kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka. Periode pubertas yang ditandai dengan menstruasi umumnya dimulai pada usia 12 sampai 13 tahun. Anak laki-laki memasuki masa pubertas antara usia 13 sampai 16 tahun. Baik teman-teman, kita langsung aja lanjut ke poin selanjutnya, di mana ada karakteristik perkembangan psikologis anak usia sekolah dasar dari rentang 6 tahun sampai rentang 12 tahun, di mana yang pertama itu ada rentang anak pada usia 6 tahun, yang dimana biasanya anak tersebut sudah lebih mandiri dan antusias dalam melakukan segala hal. Anak usia 6 tahun juga biasanya sudah lebih kooperatif dalam bermain atau pada saat mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Anak usia 6 tahun sudah lebih kooperatif karena mereka sudah paham
konsekuensi yang mereka dapatkan baik negatif maupun positifnya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pada usia 7 tahun. Nah, perkembangan psikologi pada anak usia 7 tahun itu yaitu yang pertama, mereka sudah dapat melupakan atau mengatasi segala permasalahan yang mereka buat atau yang ada di dalam lingkungan mereka. Nah, tapi selain mereka sudah memiliki motivasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, mereka juga masih memiliki rasa takut yang terhadap hal-hal yang mereka temui pada saat mereka balita. Nah, selanjutnya ada kesadaran diri yang mulai meningkat, jadi mereka merasa khawatir tentang dirinya, orang lain, pendapat orang lain, seperti itu. Nah, yang selanjutnya anak usia 7 tahun biasanya sudah mulai menjalin persahabatan satu sama lain. Mereka juga bermain bersama dalam kelompok besar, tapi walaupun mereka bermain bersama gitu, mereka juga pastinya membutuhkan waktu untuk sendiri. Nah, terus yang terakhir itu perkembangan psikologis anak usia 7 tahun itu mereka sudah mengasah rasa humornya, jadi mereka lebih sering bercanda. Selanjutnya ada anak usia 8 tahun. Saat menginjak usia 8 tahun, pertumbuhan kemampuan sosial dan emosionalnya anak itu ditandai dengan keinginan dia untuk diterima dan disukai oleh teman-temannya. Nah, yang selanjutnya itu ada anak usia 9 tahun, di mana seiring waktu kemampuan emosional dan sosial anak makin bertambah, anak yang 9 tahun ini dia udah mulai berpikir dengan kritis, seperti pemahaman anak itu tentang mana yang benar, mana yang salah juga udah turut bertambah dari yang tadi di usia 6 tahun ini. Dia udah semakin mengerti konsekuensi yang dia dapatkan apabila melakukan sesuatu hal tersebut. Nah, selanjutnya ada anak usia 10 tahun. Pada usia ini, hubungan pertemanan jadi lebih penting dalam kehidupan anak, di mana sebagian anak itu memandang pertemanan sebagai hal yang paling harus dijaga. Jadi selanjutnya ada anak usia 11 tahun. Nah, ketika anak menginjak usia 11 tahun, anak sudah berada di fase awal remaja, di mana fase ini merupakan fase kemandirian bagi anak yang sudah tergolong sangat baik. Beberapa anak mungkin lebih memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-temannya. Nah, selanjutnya ada anak usia 12 tahun. Nah, dari sisi emosional dan sosialnya, anak yang telah beranjak remaja semakin memperhatikan penampilannya, dimana tadi misalnya di usia 10 tahun mereka hanya peduli pada penampilannya, tapi di anak usia 12 tahun ini mereka mulai meluangkan banyak waktu untuk meningkatkan penampilannya. Mereka juga menjadi lebih peduli pada diri sendiri. Poin selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik dilihat dari sudut pandang kultur. Istilah multikultural mengandung dua pengertian, yaitu multi yang berarti plural atau berjenis-jenis, sedangkan kultural berarti kultur atau budaya. Pendidikan multikultural berarti pendidikan yang menghargai adanya pluralitas keberagaman budaya. Menurut Tilar, dalam pendidikan multikultural tidak mengenal fanatisme atau fundamentalisme sosial budaya termasuk agama. Setiap komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula, pendidikan multikultural tidak mengenal adanya xenofobia atau kebencian terhadap barang atau orang asing. Bahkan, pendidikan multikultural harus bisa mewujudkan peserta didik yang dapat belajar untuk hidup bersama dalam perbedaan. Lalu, bagaimanakah kaitannya pendidikan multikultural terhadap karakter peserta didik? Nah, seiring berjalannya waktu, gelombang arus globalisasi akan mendorong terjadinya kontak budaya yang semakin bebas. Setiap orang tidak bisa melepaskan dirinya untuk berhubungan dengan negara, budaya, bahasa, etnis, dan agama lain termasuk peserta didik. Dalam hal ini, pendidikan multikultural harus bisa menjabatani keanekaragaman tersebut. Jangan sampai arus globalisasi akan melahirkan disintegrasi, pertikaian, dan peperangan antar daerah, suku, bahkan negara. Munculnya konflik ini sering disebabkan karena perbedaan suku atau etnis, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, di poin terakhir,
kita akan membahas mengenai karakteristik peserta didik dari sudut pandang pendidik, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya karakteristik itu merupakan ciri khas dari setiap individu yang bisa membedakan dirinya dengan individu lain. Menurut Tirta Haja tahun 2000, beliau mengemukakan bahwa ada 4 karakteristik yang perlu kita pahami dari anak didik. Yang pertama, individu memiliki potensi psikis dan juga fisik untuk dikembangkan dan juga diaktualisasikan. Kemudian yang kedua, individu yang sedang berkembang. Jadi setiap individu itu melewati fase-fase perkembangan. Nah, dan di setiap fase tersebut ada sifat khusus yang perlu kita pahami supaya kita sebagai pendidik dapat mengatur strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada individu yang memerlukan bimbingan individual dan juga perlakuan yang manusiawi gitu. Jadi dalam setiap perkembangannya peserta didik itu membutuhkan bimbingan gitu. Nah, yang perlu kita pahami ada 2 nih. Yang pertama, ketidakberdayaan dari anak didik sehingga kita perlu membantunya. Kemudian yang kedua itu mereka memerlukan bimbingan gitu. Nah, kita sebagai orang dewasa harus bisa memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan dengan tahapan perkembangannya supaya bimbingan yang kita berikan ini dapat membuahkan hasil. Kemudian yang terakhir, individu memiliki keinginan untuk mandiri. Nah, jadi setiap individu itu memiliki kebebasan untuk memerdekakan dirinya gitu. Kita sebagai pendidik harus bisa berusaha secara perlahan melepas bantuan kita ketika mereka sudah mencapai pendewasaan. Tujuannya agar mereka bisa bertanggung jawab gitu atas dirinya dan juga memiliki kesempatan untuk memerdekakan diri. Nah, sahabat belajar semua, gimana nih tayangan video tadi? Menarik bukan? Tentunya hal tersebut sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua sebagai calon-calon pendidik. Hal tersebut dapat membantu kita untuk memahami karakteristik dari peserta didik dan membantu mereka dalam mengembangkan potensinya secara optimal tentunya. Lalu Kak, apa sih pelajaran yang dapat diambil dari video tadi? Ya, karena tadi membahas seputar karakteristik, kita harus memiliki pemikiran terbuka nih teman-teman mengenai karakter. Bahwasanya setiap individu itu memiliki kemampuan yang sangat berbeda, memiliki ciri-ciri yang unik gitu. Jangan sampai kita sebagai pendidik membandingkan antara kemampuan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Nah, yang kedua, kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada peserta didik karena mereka memiliki pemikiran mereka sendiri. Teman-teman, mereka sangat ingin memerdekakan pemikiran mereka gitu, dan kita sebagai pendidik harus bisa membantu memfasilitasi mereka dalam mengembangkan potensinya. Nah, untuk video kali ini dicukupkan sekian ya teman-teman, semoga dapat membantu. Tetap dijaga protokol kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.